Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen logistik dengan mata kuliah manajemen bencana dan dosen pengampu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Afifah Salsabila, Andini, Fatia Zulfianti, Indri Yularisa, Muhammad Nova Aryas, Mido Irawan, Zaina Dia Satriana, Siska Yuliani, dan Yana Mora Sindana. Pada kali ini kami akan membahas mengenai definisi manajemen logistik, proses manajemen logistik, dan fungsi manajemen logistik. Untuk yang pertama mengenai definisi manajemen logistik akan disampaikan oleh Kak Andini. Kepada Kak Andini disilakan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang definisi manajemen logistik. Di mana manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan logistik sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan, dan papan atau turunannya. Next. Nah, sedangkan manajemen logistik penanggulangan bencana merupakan suatu usaha pengaturan bahan baku logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas serangkaian proses, yaitu perencanaan atau inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan atau penerimaan, pergudangan dan atau penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan tujuan, penghapusan, serta pertanggungjawaban. Baiklah, terima kasih kepada Andini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Fatia. Kepada Kak Fatia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengulik mengenai proses manajemen logistik. Nah, pada proses manajemen logistik, dalam penanggulangan bencana itu terdapat balik lagi 8 proses ya, teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan atau inventarisasi kebutuhan. Yang kedua ada pengadaan dan atau penerimaan. Yang ketiga pergudangan dan penyimpanan. Pendistribusian, kelima pengangkutan, karena penerimaan di tujuan, ketujuh penghapusan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Nah, pada proses ini itu tuh dilakukan secara keseluruhan menjadi satu sistem yang terpadu gitu, yang secara berkesinambungan. Nah, yang pertama kita membahas mengenai perencanaan atau inventarisasi kebutuhan. Nah, di sini maksud dari perencanaan inventarisasi kebutuhan itu yaitu untuk mengetahui seberapa banyak jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan. Nah, juga bisa untuk mengetahui seberapa banyak bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan dan mengetahui jenis kebutuhan, apakah itu sandang, pangan, atau papan. Nah, jadi kalau perencanaan dan inventarisasi kebutuhan itu tuh dihimpun dari beberapa media seperti laporan-laporan, tim reaksi cepat, media massa, atau instansi terkait. Nah, untuk perencanaannya yaitu penyusunan standar kebutuhan minimal dan penyusunan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fatia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mido. Kepada Bang Mido, disilakan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu pengadaan dan atau penerimaan. Untuk yang pertama itu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pertama itu mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada. Berikutnya menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan. Berikutnya sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan. Untuk sumber sendiri, ada yang berasal dari dalam negeri, yaitu APBN masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk yang C, proses dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan. Penerima logistik dan peralatan melalui hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi pada keadaan darurat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Mido. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri, disilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses ketiga, yaitu pergudangan dan penyimpanan. Nah, dalam proses penyimpanan dan mulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan yang disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan. Baiklah, karena ini terkendala jaringan, untuk selanjutnya maksud dan tujuannya yang pertama melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu. Kedua, memudahkan pendistribusian dengan menggunakan sistem first in, first out. Yang ketiga, mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu. Next. Selanjutnya, pendistribusian. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut. Maksud dan tujuannya, yang pertama mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat, yang kedua mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan, dan yang ketiga merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi berikutnya yaitu pengangkutan. Dalam pengangkutan, data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan termasuk tanggung jawab keamanannya, siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Penerimaan oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara dan bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut. Adapun maksud dan tujuan dari pengangkutan sendiri yaitu mengangkut dan atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Yang kedua itu menjamin keamanan, keselamatan dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan. Dan yang ketiga itu mempercepat penyampaian. Adapun jenis-jenis dari pengangkutan itu sendiri, pertama itu angkutan darat, laut, sungai, danau, dan udara, baik secara komersial maupun non-komersial. Yang berikutnya itu pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama itu situasi dan kondisi keadaan darurat, kecepatan distribusi, ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, kondisi wilayah asal dan tujuan, efektivitas dan efisiensi, dan keamanan serta keselamatan. Untuk yang berikutnya itu penerimaan di tempat tujuan. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan, yang pertama itu mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima, mencek kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang. Yang ketiga, mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim, dan penerima barang. Adapun maksud dan tujuan dari penerimaan di tempat tujuan ini yaitu ada dua. Pertama, logistik dan peralatan diterima dengan baik, serta logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Noval. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yana. Kepada Kak Yana, disilakan. Yang ketujuh, penghapusan. Barang logistik dan peralatan yang dialih kepemilikannya atau hilang atau musnah dilakukan penghapusan. Penghapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat peraturan yang berlaku. Maksud dan tujuan penghapusan adalah yang pertama, untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan. Yang kedua, bentuk pertanggungjawaban atas amanah dari negara dan donatur. Next slide. Delapan, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara paripurna untuk seluruh proses. Dalam pembentukan laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Maksud dan tujuan pertanggungjawaban adalah yang pertama, mempertanggungjawabkan seluruh yang logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan. Kedua, mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Yana. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah, disilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen logistik. Dalam penyelenggaraan logistik ada beberapa fungsi, diantaranya yang pertama yaitu fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Fungsi perencanaan mencakup aktivitas dalam menetapkan sarana-sarana, pedoman-pedoman pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Sementara penentuan kebutuhan merupakan perincian dari fungsi perencanaan. Bila mana perlu semua faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan harus diperhitungkan. Yang kedua, fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperlihatkan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Yang ketiga, fungsi pengadaan. Memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan, dan penganggaran. Yang keempat, fungsi penyimpanan dan penyaluran. Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi terdahulu untuk kemudian disalurkan kepada instansi pelaksana. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska, disilakan. Baik, untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi menurut Prihantono tahun 2012, adalah suatu usaha untuk memaksimalkan umur kegunaan dari alat sehingga peralatan dapat bekerja secara memuaskan dan meminimalkan biaya kerusakan. Jadi pemeliharaan itu sendiri adalah usaha atau proses kegiatan kita untuk mempertahankan kondisi teknis guna barang inventaris. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang hendak dicapai dalam kegiatan pemeliharaan adalah menjaga dan menjamin setiap logistik yang ada berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pemeliharaan logistik diarahkan untuk pemakaian umur yang lebih terhadap logistik sehingga dapat mencapai batas waktu yang optimal. Dengan demikian, pemeliharaan logistik juga ditujukan untuk mendukung efisiensi organisasi. Selanjutnya, fungsi penghapusan dilakukan barang telah mencapai titik akhir pemanfaatannya. Penghapusan ini dapat dilakukan tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh instansi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian merupakan fungsi inti
dari pengelolaan logistik ini, yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Dapat kegiatan-kegiatan yakni pengendalian inventarisasi dan expediting yang merupakan unsur penting dan utama. Sekian dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska dengan berakhirnya penjelasan mengenai fungsi manajemen logistik tadi, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.